Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Rasyida bersama rekan saya Putri Siskal Varianji akan menjelaskan tentang peran pustakawan di era disrupsi informasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, seluruh aspek kehidupan mengalami proses yang tak terduga. Misalkan dalam proses pencarian informasi. Dengan teknologi, proses pencarian informasi menjadi lebih mudah. Hampir semua orang memanfaatkan mesin pencarian Google untuk mencari kebutuhan informasi mereka. Perubahan-perubahan ini disebut dengan disrupsi. Disrupsi merupakan suatu inovasi untuk perubahan, bahkan dapat mengganggu tatanan organisasi jika mereka tidak siap dengan inovasi perubahan. Lalu dengan adanya era disrupsi ini, apakah peran pustakawan menjadi tergantikan? Bagaimana cara pustakawan agar tetap bertahan di era disrupsi? Lalu bagaimana gambaran peran pustakawan di masa depan? Perpustakaan telah masuk ke dalam era revolusi industri atau era 4.0, di mana muncul berbagai inovasi disruptif. Perpustakaan tidak lagi berkompetisi memberikan jawaban atas pertanyaan pepustaka. Menurut Kasali, setidaknya ada 5 ciri era disrupsi. Pertama, terjadi penghematan biaya dalam pekerjaan yang menjadi lebih sederhana atau simpel. Kedua, terjadi peningkatan kualitas produk atau layanan. Ketiga, berpotensi menciptakan pasar baru. Keempat, produk atau layanan menjadi lebih mudah diakses dan dijangkau pemustaka. Kelima, membuat segalanya menjadi serba cerdas, akurat, dan hemat waktu. Peran pustakawan tidak tergantikan apabila pustakawan dapat mengikuti arus perubahan yang terjadi pada era disrupsi. Pustakawan tidak hanya melawan perubahan tersebut, akan tetapi dapat mengikutinya. Pertama, pustakawan harus memiliki kompetensi atau keahlian literasi informasi. Pustakawan harus senantiasa mengasah kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, pustakawan dituntut untuk selalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satunya adalah kemampuan literasi informasi. Pustakawan yang menguasai literasi informasi akan memiliki kemampuan khususnya dalam menentukan kebutuhan informasi yang diperlukan, melakukan pencarian atau menentukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, mengevaluasi informasi yang ditemukan, dan menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dan ketentuan yang telah dilakukan. Ketiga, pustakawan memiliki peluang untuk menjadi konsultan di perpustakaan dengan memiliki beberapa kompetensi atau kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, pengalaman, sikap kerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap pustakawan tersebut. Selain itu, pustakawan harus terlibat dan menjadi partner dalam proyek penelitian. Peran pustakawan di masa depan berbeda dengan peran pustakawan sebelum era disrupsi. Melalui era disrupsi ini, peran pustakawan sudah melalui pergeseran. Pustakawan harus aktif dalam organisasi profesi agar lebih peka terhadap isu-isu kepustakawanan secara global dan mampu mendefinisikan ulang peran profesi dalam pengembangan karir dan kompetensi pustakawan. Pustakawan di masa depan berperan sebagai social librarian, yang berarti bahwa seorang pustakawan merupakan pekerja sosial yang bertindak sebagai pendidik, penyaring, dan inovator dalam pekerjaannya. Pustakawan harus mampu bekerja sebagai kurator, membuat konten digital, dan menjadi penghubung dengan pengguna. Peran pustakawan sebagai social librarian. Yang pertama yaitu sebagai kurator, kreator, dan promotor. Dalam konteks ini, selain sebagai pengurus koleksi perpustakaan, pustakawan juga harus memiliki kreativitas dalam pencipta dan pencetus ide kegiatan yang berkaitan dengan promosi aktivitas perpustakaan. Pustakawan dapat membuat konten digital dalam rangka mempromosikan perpustakaan kepada masyarakat luas, sehingga informasi, fasilitas, dan layanan apa saja yang dapat diakses dapat sampai kepada user. Yang kedua yaitu educator. Dengan mempergunakan ruang-ruang sosial untuk memberdayakan user agar lebih efektif dalam mendapatkan serta mempergunakan informasi.
Ruang-ruang sosial yang dapat diciptakan antara lain seperti diskusi publik, grup diskusi, atau membangun kelompok baca di masyarakat. Sebagai pendidik, pustakawan diharapkan dapat melatih pemustaka jika kesulitan dalam penggunaan internet, seperti dalam alat mesin pencarian atau database online, katalog, jurnal elektronik, dan penggunaan institusi berbasis web dan tutorial online. 3. Filter and connection, yaitu memilah dan mendistribusikan informasi yang spesifik kepada user sesuai dengan kebutuhan. Kesesuaian materi informasi dan ketepatan waktu dalam menyediakan informasi akan sangat berharga bagi user. Terkadang diperlukan juga kemampuan seorang pustakawan untuk melakukan proses integrasi layanan dengan alat ataupun aplikasi yang lebih canggih dalam menjamin kesesuaian materi dan ketepatan waktu informasi. 4. Fasilitator and experimenter. Pustakawan menjadi penghubung antara user dengan informasi di dalam perpustakaan. Pustakawan mampu menunjukkan koleksi spesifik sesuai dengan kebutuhan user, bahkan dapat menghubungkan dengan informasi yang tersebut di dunia maya atau internet, seperti jurnal digital. Pustakawan dapat menggunakan informasi yang didapat dari komunitas-komunitas makerspaces, digital media labs, hackerspaces, dan creator space, dan menyebarluaskan kepada ruang-ruang sosial yang telah dibangun. Pustakawan juga dapat mengenalkan tren do it yourself untuk menciptakan sesuatu. Dapat contoh dan direplikasi dari suatu komunitas ke komunitas lain. Dan tugas pustakawan adalah menjadi fasilitator dalam proses tersebut. 5. Beacon. Pustakawan menjadi petunjuk bagi keberadaan fisik dari koleksi-koleksi perpustakaan. Peran ini juga harus ditingkatkan ke level yang lebih kekinian dengan menggunakan berbagai media yang lebih canggih. Misalnya menggunakan software khusus yang memudahkan user untuk menemukan koleksi perpustakaan yang dicarinya. Pustakawan juga berperan dalam peningkatan tingkat keterikatan user dengan perpustakaan secara fisik, antara lain pembuatan fanpage di sosial media, penyediaan sarana perpustakaan yang cozy and homey. Pustakawan dapat melakukan inovasi menjadi agen perubahan pada perpustakaan di era disrupsi. A. Inovasi layanan pemustaka. 1. Menjadikan perpustakaan open access atau open library. 2. Menjadi pemateri kelas literasi. B. Inovasi layanan kreatif. 1. Tanggap terhadap permasalahan yang dialami perpustakaan binaan. 2. Bantuan pencarian artikel dan pengembangan teknologi informasi. 3. Library in the box atau mengantarkan koleksi buku ke rukun warga untuk mendekatkan akses buku kepada masyarakat. C. Inovasi pembelajaran yang kolaboratif dan inspiratif. 1. Melaksanakan event literasi setiap tahun. 2. Mengadakan workshop UMKM. 3. Talkshow. 4. Memanfaatkan sosial media sebagai alat suatu bentuk media pelayanan, publikasi kegiatan, dan penyebaran informasi pada pengguna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.